Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zainuddin. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Iqbal. Alhamdulillah baik Pak Iqbal. Bagaimana kabarnya Pak Iqbal? Alhamdulillah baik juga Pak Zainuddin. Pak Zainuddin katanya hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Apakah sudah siap? Ya Pak, sudah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Mahmudah. Baik, Bapak. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer nanti, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Zainuddin. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Bapak laksanakan. Bagaimana Pak perasaannya saat ini? Untuk praktek coaching ini yang pastinya senang sekali Pak. Karena ini adalah hal baru bagi saya untuk mengembangkan diri saya sendiri dan terbiasa dengan alur tirta. Baik, Pak Zainuddin. Sebelumnya kita akan mendiskusikan beberapa hal ya Pak. Apakah boleh? Ya Pak Iqbal, tentu saja boleh. Baik, pertama kita akan berdiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Bapak sebagai coach dan Ibu Mahmudah sebagai coach ya. Kemudian nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Kemudian juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Iqbal. Tentunya saya pun berharap agar coaching yang saya lakukan ini nantinya sesuai dengan rubrik penilaian Bapak dan juga sesuai dengan alur tirta. Baik, Pak Zainuddin. Pertama, yang akan saya tanyakan juga nih kepada Bapak Zainuddin adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama nih ada presence, kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Zainuddin. Untuk selanjutnya, dalam proses coaching ini, kompetensi yang Pak Zainuddin ingin kembangkan secara lebih spesifik di bagian apa nih, Pak? Nah, kalau saya lebih di bagian present ya Pak, karena kan Hmm, kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita ya. kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Pak dalam menanggapi coach. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, begitu Pak Iqbal. Betul sekali, Pak Zainuddin. Jadi, Bapak merasa bahwa di bagian presence ini ya, Pak ya, yang perlu Bapak kembangkan lagi. Iya Pak. Oke, berikutnya nih Pak Zainuddin. Indikator yang bagaimana sih, Pak, yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Ya, yang pasti saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik, baik sekali Pak Zainuddin. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dan saya nanti akan berperan sebagai observer yang akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rubrik penilaian dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan Pak Zainuddin. Baik, baik, Bang. Terima kasih dan semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Zainuddin. Selamat siang. Ya, sama-sama Pak Iqbal. Selamat siang, Pak Iqbal. Assalamualaikum Bu Mahmuda, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah kabar ulun baik Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin Ibu bicarakan kepada saya Bu? Barangkali ada yang saya bisa bantu. Iya Pak, saya ingin melakukan percakapan dengan Bapak atas permasalahan yang saat ini saya hadapi dalam proses belajar mengajar di kelas. Apa sih permasalahan yang Ibu alami saat ini Bu? Permasalahan yang saya hadapi saat ini yakni adanya hambatan saat mengajar. Di sekolah saya, anak murid diizinkan untuk membawa HP ke sekolah untuk keperluan belajarnya.
Namun ada murid yang menggunakan HP pada saat jam pembelajaran bukan untuk keperluan belajarnya, Pak. Apa dampak dari permasalahan ini menurut Ibu Mahmudah? Dampaknya adalah proses belajar mengajar jadi terganggu, Bapak. Oke, dari cerita Ibu ini, apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan dari percakapan ini? Saya mengharapkan adanya perbaikan dalam permasalahan tadi, Bapak, sehingga tujuan proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan menjadi lebih kondusif. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke solusi terhadap permasalahan ini, saya ingin bertanya, adakah kesempatan atau peluang yang sudah dimiliki saat ini? Saat ini saya memiliki waktu, tempat, fasilitas yang cukup memadai dalam proses belajar mengajarnya, Bapak. Apa saja kekuatan yang sudah dimiliki saat ini? Kekuatan yang saya miliki yakni bersemangat dalam melaksanakan tugas dan memiliki tekad yang kuat untuk mendidik murid-murid saya, Bapak. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana pencapaian tujuan Ibu saat ini dari permasalahan yang Ibu hadapi? Mungkin saya rasa ada di kisaran 6, Bapak. Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah, Bu? Murid-murid saya cukup antusias dalam belajar pada saat jam pembelajaran saya. Apa saja hambatan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah ada yang Ibu rencanakan sebelumnya? Sebagaimana yang saya sampaikan, Bapak, hambatan yang menghalangi saya yakni adanya beberapa murid yang menggunakan handphone pada saat jam pembelajaran tanpa seizin guru dan digunakan bukan untuk belajar, sehingga mengganggu proses belajar saat di dalam kelas, Bapak. Boleh lebih dijelaskan lagi, Bu, menggunakan handphone yang tanpa seizin guru itu seperti apa ya, Bu? Beberapa murid sering kedapatan saya sepertinya mereka bermain game atau membuka media sosial saat belajar dengan menggunakan HP-nya. Kadang sambil menyembunyikannya di laci mejanya, Pak. Bahkan ada yang sampai menaruh HP-nya di atas meja sambil bermain game. Apakah Ibu sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan? Sepertinya sudah ada, Bapak. Apa solusi itu, Bu? Pertama, menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas kepada murid, dan saya juga akan mengatur posisi duduk murid di kelas menjadi format U, agar saya bisa mengontrol dan menegur langsung bagi murid yang kedapatan bermain HP pada saat belajar, atau dengan cara mengumpulkan HP murid di tempat khusus saat proses belajar mengajar berlangsung, Bapak. Baik, Ibu ternyata menemukan beberapa solusi ya. Jadi, solusi yang Ibu rencanakan tadi tidak membantu penyelesaian masalah tersebut. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ibu? Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat lainnya untuk membicarakan hal ini. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini, Bu? Saya akan memulai dengan berbicara dengan tiap wali kelas untuk meminta izin berubah posisi duduk murid di kelas menjadi format U dan mengumpulkan HP murid dalam satu tempat yang khusus, Bapak. Apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Tetap menjalin komunikasi yang baik dengan murid, kepala sekolah, dan seluruh guru, Bapak. Jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian ini berapa lama? Kisaran sekitar 1 bulan. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Ibu buat? Tentu saja sudah ada, Bapak, yakni terciptanya kondisi kelas yang baik dan kondusif saat proses belajar mengajar berlangsung. Tidak ada lagi murid yang menggunakan HP pada saat belajar kecuali atas izin dari guru. Apa komitmen Ibu untuk rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk terus bersemangat dan memiliki keinginan yang kuat dan bertanggung jawab atas rencana ini. Siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen? Yang membuat saya bertahan dan menjaga komitmen ini adalah yakni guru-guru rekan sejawat, kepala sekolah, dan tentunya murid-murid tersebut, Pak. Bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah coaching ini, Bu?
Saya akan berkomunikasi dengan baik dengan setiap wali kelas dan guru lainnya agar bersama-sama merencanakan proses perubahan positif ini demi kemajuan dalam proses belajar mengajar di kelas. Apakah Ibu bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat ini, Bu? Tentu saja saya bertanggung jawab Pak atas komitmen ini Pak. Baik Ibu, saya pun akan berusaha membantu proses dan rencana aksi Ibu dengan sebaik-baiknya. Baiklah Ibu, terima kasih atas percakapan hari ini. Dari apa yang kita bicarakan, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil? Kesimpulan dari percakapan ini, Bapak, saya bisa menceritakan permasalahan yang saat ini saya hadapi dan menemukan solusinya bersama Bapak. Kemudian terus menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan seluruh guru Bapak. Kapan Ibu akan mulai menerapkan solusi yang kita bicarakan tadi? Saya akan memulai menerapkannya dalam pertemuan belajar berikutnya, mungkin di minggu depan, Bapak. Dari skala 1 sampai 10, di mana pencapaian tujuan Ibu saat ini dari permasalahan yang Ibu hadapi jika menggunakan solusi yang sudah kita bicarakan tadi? Mungkin sekarang ada di kisaran 9, Bapak. Ya, baik, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Semoga permasalahan tadi bisa teratasi dengan baik ya Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan ini, Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Semoga sukses Ibu. Amin. Terima kasih kembali, Bapak. Assalamualaikum Pak Jainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Jainuddin, barusan tadi Bapak Jainuddin sudah melakukan coaching ya Pak ya? Iya Pak. Dan saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi. Boleh Pak? Boleh Pak. Baiklah, terkait dengan coaching yang Bapak lakukan tadi, apa saja yang didapat terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi coaching yang Bapak lakukan? Di sini tadi saya melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Betul sekali Pak. Kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan sudah sesuai ya dengan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian melanjutkan rencana aksi serta juga bertanggung jawab. Kemudian juga coach menemukan solusi dari masalah tersebut. Kedepannya kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan, memahami dan mendalami alur tirta supaya nanti kedepannya saya mungkin lebih baik lagi dalam proses coaching ini Pak. Baik. Tentang coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, Bapak sudah sesuai dengan alur tirta dan juga fokus ya Pak ya. Kemudian mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang kita bicarakan. Harapan saya nanti Bapak kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching berikutnya ya Pak ya. Ya Pak. Harapan saya juga demikian, saya lebih bagus lagi dalam menggunakan alur tirta pada coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Terima kasih kembali Pak Jainuddin.